Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Saya Wiwi Sepondan CGP dari SMPN 6 Bengkulu Utara. Saya Pipi Darliah MPD, CGP dari SMP Negeri 36 Kabupaten Bengkulu Utara. Saya Noviana S, SPD GR, CGP dari SDN 004 Bengkulu Utara. Dalam video kali ini, kami akan membuat demonstrasi kontekstual mengenai modul 2.3 yang berkaitan dengan supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bu Wiwi. Hari ini sudah meluangkan waktu untuk sesi observasi untuk rencana kegiatan coaching yang akan Ibu Wiwi laksanakan. Namun sebelum itu saya ingin kita membahas lebih lanjut tentang sesi coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Noviana ya. Iya Bu. Ya. Sebelumnya saya mengajukan pertanyaan, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Antara lain kesesuaian alur kita, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, serta yang terakhir tanggapan coach dalam menjawab pertanyaan yang Anda ajukan. Nah, selain itu, Ibu Wiwi juga jangan lupa prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya nanti gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu Wiwi kembangkan? Oke, jadi dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan di sesi coaching dengan Ibu Noviana nanti itu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan rasa. Oke. Kemudian dari kompetensi tersebut, kompetensi apa yang menjadi fokus utama Ibu Wiwi dalam sesi coaching nanti? Ya, kompetensi utama yang ingin saya kembangkan ini mendengarkan dengan aktif. Karena dengan saya mendengarkan dengan aktif, di situ saya bisa hadir sepenuhnya pada sesi coaching dan sehingga dengan kehadiran penuh saya dapat memunculkan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Novi nanti pada saat sesi coaching. Oke, bagus. Kemudian apa yang menjadi indikator untuk menunjuk ketercapaian pada sesi coaching yang nanti Ibu lakukan? Iya, ketercapaian ini saya berharap Ibu Novi nanti dapat menemukan masalah yang dihadapinya dan mampu membuat rencana aksi serta menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Untuk praobservasi saya rasa cukup Bu Wiwi, dan setelah ini Bu Wiwi silahkan melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iwi, gimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Novi. Alhamdulillah kabar baik. Bu Novi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, cuma lagi ada masalah ini. Oh, ada masalah ini, berarti ada tujuannya ya, ajak saya ngobrol. Sudah ketahuan ya. Jadi ada tujuan apa nih Bu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Ini Bu, saya itu ada masalah dengan anak murid, yaitu anak murid saya itu kok beberapa hari ini, kira-kira udah 8 hari ini dia tidak masuk sekolah. Terus indikasinya itu kemungkinan sering di pelajaran matematika. Maka dari itu saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Mudah-mudahan dengan konsultasi ini dapat meringankan beban saya. Amin. Oke. Jadi tadi ada permasalahan siswa yang alfa ya Bu ya. Setelah diperhatikan ternyata alfanya ini di kehadiran yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Jadi tujuan utama yang ingin Ibu capai pada sesi obrolan kita hari ini apa Bu? Saya inginnya kita mendapat solusi dari permasalahan saya, terus anak itu menjadi rajin sekolah,
akhirnya dia bisa belajar matematika sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, tujuan yang sangat bagus ya Bu ya, karena kita tentunya sebagai seorang guru menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, mari kita identifikasi lebih dalam lagi mengenai situasi atau masalah ini. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam beberapa hari terakhir untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi? Kemudian ada kendala atau tidak dalam penyelesaian masalah tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut, saya gali ada masalah apa, misalnya ada masalah keluarga atau apa, nah, saya tanyakan secara mendalam. Kemudian juga saya sudah bertemu juga sama orang tuanya. Kenapa sih anak ini kok jarang masuk? Kemudian juga dapat ada informasi itu dari orang lain, tapi hal ini sama sekali tidak mengubah perilaku anak tersebut. Oke, jadi kendalanya setelah Ibu lakukan tindakan-tindakan tersebut, anak ini tidak mengalami perubahan dalam segi kehadiran ya Bu ya? Oke, terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Nah, selain itu, apa saja sih faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab anak ini tidak sering tidak masuk ke sekolah gitu? Nah, mungkin ada yang Ibu perhatikan, ada tidak perubahan-perubahan dalam kegiatan sehari-harinya selama di sekolah seperti itu Bu? Kalau saya lihat sebenarnya kalau masalah dengan teman tidak ada masalah, dia bermain seperti biasa. Kalau saya lihat sih kayaknya dia ini ada masalah dengan pelajaran matematika, kayaknya kurang termotivasi untuk belajar matematika atau kurang suka atau gimana. Oke, berarti berkaitan dengan ini ya, masalah pribadi anak dengan pelajaran matematikanya ya. Nah, setelah itu mari kita eksplor lebih lanjut lagi. Apa saja sih kemungkinan solusi ini ya? Solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya rencananya mau membuat dengan teman sebaya, bagaimana dia belajar dengan teman sebayanya yang lebih mengerti matematika. Kemudian juga ada rencana juga sih mau buat kelompok belajar supaya dia lebih termotivasi untuk belajar. Mungkin kalau dia bersama-sama dengan temannya, dia mau belajar matematika. Oke, ide yang bagus ya Bu ya, untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, dari ide-ide yang Ibu jelaskan ini tadi, ide mana sih menurut Ibu yang paling relevan dan yang paling mudah untuk bisa kita terapkan selanjutnya? Kemungkinan kalau untuk saat ini mungkin saya akan melaksanakan yang kelompok belajar. Oke, sangat baik ya Bu ya. Sekarang mari kita buat rencana aksinya yang lebih spesifik. Kira-kira kapan Ibu akan memulai program kelompok belajar ini? Kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan kelompok belajar? Terus jika Ibu menghadapi kendala, apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya dalam waktu dekat ini saya akan membentuk kelompok belajar, kemudian terlibat di sana, ya otomatis anak-anak ya, nanti mereka akan membentuk kelompok, kalaupun nanti dalam pelaksanaannya ternyata terjadi kendala, mungkin saya akan berkonsultasi lagi dengan ibu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk memantau perkembangan kegiatan kelompok belajar anak-anak ini? Nanti kelompok belajarnya itu saya lihat bagaimana sih apakah ada perkembangan yang tadinya anaknya tidak mau atau jarang sekolah, apakah dia akan rajin ke sekolah, terus juga saya lihat juga nilainya atau bagaimana motivasinya belajar. Rencana yang sangat matang ya Bu ya. Terakhir, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Apa yang akan Ibu lakukan jika menghadapi kendala? Ya pastinya kalau komitmen saya ingin membuat kelompok belajar ini dengan semaksimal mungkin, dan kalau ada kendala seperti yang saya bilang tadi, saya akan berkonsultasi lagi dengan ini. Bisa Ibu, apalagi ini Ibu kebaikan anak kita bersama ya Bu ya. Tentunya kita ingin melakukan yang terbaik dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk anak kita. Nah, saya sangat mengapresiasi terhadap komitmen Ibu. Ingat Ibu tidak sendiri kok. Kita masih bisa mencari solusi bersama-sama dengan rekan guru yang lain ataupun
kita bisa berkolaborasi dengan anak murid itu sendiri untuk membantu penyelesaian masalah anak murid kita. Apakah ada hal lainnya yang ingin Ibu sampaikan? Kalau untuk saat ini kayaknya itu dulu. Oke, sudah cukup ya Bu ya. Saya mau izin undur diri ya Bu ya, karena ada kegiatan selanjutnya ini. Baik, terima kasih atas sesi coaching yang telah Bu Wiwi lakukan. Saat ini saya ingin kita bahas bersama mengenai sesi coaching yang telah terjadi atau yang sudah Bu Wiwi lakukan bersama coachingnya. Secara umum, nih pendapat Bu Wiwi tentang sesi coaching yang sudah Bu Wiwi lakukan bagaimana? Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Menurut saya secara umum proses coaching yang berjalan dengan Bu Noviana tadi sudah berjalan dengan baik. Ibu Noviana interaktif, kemudian juga menyambut baik pertanyaan yang saya sampaikan. Selain itu juga penerapan alur tirta yang Ibu masukkan ke rubrik penilaian tadi juga sudah saya terapkan, yaitu dengan menanyakan tujuan kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang akan di coaching, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab Bu Noviana terhadap rencana aksi yang akan dilakukan, sehingga alur tersebut dapat menggali dan menemukan solusi pada masalah yang dihadapi oleh Bu Noviana. Oke, baik. Saya sependapat dengan Bu Wiwi dan itu sudah saya lihat. Dan namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu Wiwi. Yang pertama, saya melihat Bu Wiwi memang sangat baik dalam menyampaikan pertanyaan berbobot. Kemudian selain itu Bu Wiwi juga baik dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh coachingnya. Dan hal ini membuat coaching merasa lebih percaya diri ya. Kemudian selain itu alur tirta yang ada pada sesi coaching juga sudah berjalan dengan baik seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin Bu Wiwi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan hari ini? Iya, saya ingin mengembangkan pemahaman saya mengenai alur tirta dan penerapan prinsip coaching, sehingga saya mampu menjadi coach yang baik, yang lebih baik lagi di masa yang akan datang ketika melaksanakan sesi coaching baik kepada rekan sejawat maupun kepada anak murid nanti ketika mereka ada atau menghadapi masalah. Oke. Terakhir ya Bu Wiwi, saya ingin memberikan apresiasi atas sesi coaching yang telah Bu Wiwi lakukan pada hari ini, dan saya yakin dari apa yang sudah Bu Wiwi lakukan tadi, ke depan Bu Wiwi insya Allah bisa menjadi coach yang baik bagi para coach dalam kegiatan coaching gitu ya, baik terhadap teman sejawatnya maupun terhadap murid-muridnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya, demikianlah Bu Wiwi rangkaian kegiatan observasi kita, mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan coaching yang Ibu lakukan, sampai pada kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak positif terhadap lingkungan sekitar kita. Ya. Mungkin demikian saja, mari sama-sama kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum